Masalah onderdil sudah terselesaikan, walaupun jawaban Mia tidak detail dan membuat Januar terus saja mencecarnya. Tapi setidaknya Mia bisa menanganinya dengan baik. Onderdil cowok itu benda pusaka yang gak boleh dilihatin sama siapapun. Begitulah jawaban yang Mia lontarkan. Benda pusaka? Itu apa? Intinya Janu gak boleh buka handuk sembarangan, apalagi depan Mia sama cewek lain ya. Janu ngerti kan? Janu pintar, pasti ngerti ucapan Mia. Mia semakin frustasi. Iya, Janu gak boleh buka handuk. Tapi kalau buka celana boleh kan Mia? Soalnya Janu gak bisa pakai celana sama bukanya. Dan akhirnya Mia tenggelam di dasar bak mandi. Begitulah percakapan antara Januar dan Mia tadi. Mia sampai speechless dibuatnya. Terus apa bedanya handuk sama celana? Kalau sama-sama bisa menampilkan onderdil original milik Januar. Mia mengompres keningnya menggunakan air es. Setelah selesai dengan Januar, Mia segera turun ke lantai bawah bersama anak asuhnya. Eyang Nyonya memintanya untuk membawa Januar untuk sarapan bersama dengannya. Awalnya Januar menolak, tapi saat Mia membawa nama Eyang, pria itu segera bergegas. Sepertinya Januar sangat menyayangi Eyangnya, dan tidak ingin melihat wanita tua itu bersedih karenanya. Dan sekarang Januar tengah menikmati sarapan bersama Eyangnya, serta Nyonya Arsita ibunya. Sementara pria muda yang ada di sisi Nyonya Arsita, Mia baru melihatnya pagi ini. Mia notabene orang baru belum mengenal semua penghuni rumah besar Rajendra. Mia baru mengenal Eyang, Nyonya Arsita, Puri, dan Januar pastinya. Sepertinya Mia harus lebih bisa mengenal siapa saja yang tinggal di kediaman Rajendra. Gadis itu memejamkan kedua matanya, merasakan dinginnya air es yang menyegarkan otak serta hatinya. Aku mau bicara sama Mama. Arsita menoleh. Wanita setengah baik itu menaikkan satu alisnya pada pria muda yang duduk di sebelahnya. Kamu mau bicara apa, Lian? Wanita sudah rapi dengan blazer putih gading membalut tubuhnya, kembali melap roti isi yang baru saja disiapkan oleh pelayan. Apa kita tidak bisa bicara di kantor saja? Tuturnya lagi. Pria muda itu meletakkan sendok serta garpunya. Kedua matanya menatap lekat pada wanita yang sudah melahirkannya. Ma, Julian mau bicara sama Mama sekarang. Arsita menoleh. Bahkan wanita itu menghentikan kunyahannya saat mendengar suara tidak sabaran putranya. Bicaralah dengan Julian, Arsita, biar ibu yang menemani Janu di sini. Eyang akhirnya angkat bicara. Wanita sepuh itu tidak ingin ada keributan di meja makan pagi ini. Eyang ingin menikmati sarapan paginya bersama Januar. Oke, ikut Mama. Arsita bangkit, setelah dia meletakkan garpu serta pisau kecilnya. Namun langkahnya terhenti saat Arsita melewati Januar, yang tengah menikmati roti isi sayurnya. Habiskan sarapannya, Mama mau bicara dulu sama kakak kamu. Arsita mengecup-ucup kepala Januar, sebelum dia meninggalkan pria muda itu. Sementara Julian, dia hanya menghela napas kasar, sembari melengos pergi mendahului sang mama. Habiskan rotinya, nanti kalau Janu mau lagi, Eyang minta sama Mia. Januar mengangguk tanpa bersuara. Pria berkaus hitam itu lebih menikmati roti isi sayur buatan pengasuhnya, daripada memperdulikan sekitar. Mama, stop paksa Januar ikut campur di perusahaan. Mama gak kasihan lihat Janu harus begadang tiap malam untuk mantau data-data penting perusahaan kita. Arsita menaikkan sebelah alisnya. Wanita itu melipat kedatangannya di dada, menatap malas pada putranya, hanya sekejap, karena Arsita kembali mengalahkan pandangannya ke arah lain. Lalu siapa yang bisa menjaga database perusahaan kita selain Januar? Kamu! Arsita menatap remeh pada putra sulungnya. Julian memang pintar dalam berbisnis, tapi Julian sering kecolongan data-data penting perusahaan keluarga Rajendra, hingga membuat perusahaan hampir oleng. Kalau saja Januar tidak bergerak dan meretas kembali situs milik pesaing perusahaan mereka. Karena yang bisa memantau penyusup di perusahaan Rajendra hanya Januar. Mungkin sebagian orang mengira kalau Januar hanya pria autis yang tidak bisa apa-apa. Kerjanya hanya bermain rubik dan bersembunyi dalam kamarnya. Tapi bagi Arsita, Januar adalah pelindung terkuat bagi perusahaan almarhum suaminya, ayah kandung Januar. Julian dan Januar merupakan saudara tiri. Arsita menikah dengan ayahnya Januar saat pria itu masih berusia 1 tahun. Januar kehilangan mama kandungnya saat wanita itu melahirkannya. Datanglah Arsita bersama Julian, yang usianya 1 tahun lebih tua dari Januar. Tuan Rajendra menikahi Arsita dan merubah hidup mereka. Bahkan ternyata Arsita lebih menyayangi Januar, membuat Julian selalu iri dibuatnya. Hingga kejadian itu terjadi, sesuatu membuat Januar kecil harus mengalaminya sampai saat ini. Dicap sebagai manusia bodoh, tidak berguna, idiot, dan disepelekan. Padahal semua tuduhan mereka tidak ada yang benar, tanpa mereka ketahui.
Januar memang bersikap seperti anak kecil saat manja. Januar butuh teman bermain untuk menyegarkan otaknya. Dan Arsita ataupun Julian tidak bisa melakukan hal itu. Maka dari itu, Arsita memberikan pengasuh untuk putra tirinya. Namun Arsita mengendalikannya lewat cinta dan kasih sayang yang dia berikan. Dan tanpa disadari oleh siapapun, saat Januar serius, auranya akan buat siapa saja tidak berani mengangkat kepala. Ma, Lian masih mampu, jadi tolong Mama aja. Mama tidak mau dibantah, Julian. Kamu jalankan saja tugas kamu sebagai direktur perusahaan. Janu, biar Mama yang urus. Tekas Arsita tajam. Wanita itu melenggang pergi meninggalkan Julian yang tengah mengepalkan kedatangannya. Januar. Selalu saja Januar. Mama dari dulu cuma sayang sama Januar. Ucapnya pelan, namun syarat akan emosi. Hermawan 17. Pengisi suara, Bimoy. Episode ke-12. Healing versi Mia. Selamat mendengarkan. Kedua netra bulat bening Mia terus saja memindai para mata menatap ke arahnya. Gadis berkemeja bobo tua itu bahkan terus saja memperhatikan tampilannya hari ini. Apa mungkin ada yang salah dengan hanya hari ini? Mia rasa tidak. Dia memakai pakaian yang sudah disiapkan untuknya. Lalu kenapa mereka terus saja memperhatikannya? Pengasuh Mia? Langkah Mia terhenti. Matanya menyipit saat melihat seseorang mendekat padanya. Perlahan Mia mengembangkan senyumannya. Gadis itu menundukkan tubuhnya. Nyonya Eyang, ada yang bisa aku bantu? Wanita sepuh itu tersenyum tipis. Tangannya terulur untuk menepuk pundak Mia. Sekarang hari Selasa. Mia mengerutkan dahinya dalam. Gadis itu belum mengerti apa yang dibicarakan oleh majikannya. Benarkah ini hari Selasa? Bukankah hari ini Kamis? Pikir Mia. Gadis itu sampai tidak ingat hari. Gara-gara order deal Januar. Mia menggelengkan kepalanya. Dia berusaha mengenyahkan limbah kotor yang ada di otaknya. Bukannya ini hari Kamis? Eyang tertawa kecil mendengarnya. Wanita sepuh itu kembali menepuk lengan Almia. Kamu sampai lupa hari gara-gara ngurusin Janu. Ya ampun. Ya sudah, hari ini bawa Janu jalan-jalan. Karena biasanya Janu sering keluar dari Selasa untuk ke taman. Kedua mata Mia berbinar. Senyumannya merekah. Ini dia yang Mia butuhkan. Healing. Healing untuk menetralkan kinerja otaknya. Setelah pagi tadi dibuat korslet oleh onderdil Januar. Sudah sana, nanti keburu siang. Kayaknya Janu sudah nunggu kamu di depan. Mia mengangguk. Kepalanya dari tadi berdenyut, kini perlahan mulai mereda. Kata healing yang terus saja mengaum dalam otaknya, membuat otot-otot kakunya mengendur. Senyuman Mia semakin menjadi, kala melihat Januar sudah berdiri di teras. Pria berkaus hitam bercelana jeans pendek selutut, dengan sepatu sport putih menghiasi kaki panjangnya, membuat penampilan Januar terkesan santai tapi cool. Janu mau ke taman, Mia? Januar berbicara, namun kedua matanya terus saja tertuju pada rubiknya. Mia sudah kenal lagi dengan sikap anak asuhnya hanya mengangguk. Gadis itu mensejajarkan tubuhnya dengan Januar, membuat tinggi mereka berdua terlihat sangat berbeda. Mia yang berada di bawah pundak Januar, membuat sang pengasuh seperti bocah saat bersanding bersama sang tuan muda. Apa kita mau piknik? Mia harus bawa makanan? Mia memiringkan kepalanya. Kedua mata bulatnya berkedip lambat saat melihat Januar menoleh padanya. Gak usah, Janu mau makan es krim nanti. Ayo Mia, nanti kita kesiangan. Mia kembali mengangguk. Dengan riang gadis itu mengikuti langkah anak asuhnya. Keduanya memutuskan untuk berjalan kaki. Karena area taman tidak jauh dari kawasan keluarga Rajendra, hanya beberapa ratus meter. Januar terlihat fokus pada rubiknya, maka dari itu Mia harus menarik kaos bagian sisi yang dipakai Januar, agar anak asuhnya tidak salah jalan. Mia menghela napas pelan saat melihat banyak mata yang menatap ke arah mereka berdua. Mia membawa Januar ke salah satu kursi semen yang ada di sana. Keringat sudah membasahi punggung Mia, membuat kemeja yang dipakainya terlihat basah. Janu tunggu di sini, apa mau ikut Mia beli es krim? Mia menatap penuh harap. Dia berharap Januar akan menjawabnya, karena Mia tahu kalau Januar sudah fokus pada rubiknya, pria ini akan lupa segalanya. Janu mau ikut Mia apa? Janu tunggu di sini aja, tapi Mia jangan lama-lama ya. Mia akhirnya menipiskan bibirnya. Walaupun Januar masih fokus pada rubik di tangannya, setidaknya pria itu mau menyaut dan berbicara dengannya. Oke, tunggu di sini, jangan kemana-mana. Ingat, jangan kemana-mana sampai Mia kembali. Mia menekan kata jangan kemana-mana pada Januar. Gadis itu menepuk pipi Januar pelan, sebelum dia pergi meninggalkan pria itu sendiri. Januar sendiri.
Tanpa Mia ketahui setelah kepergiannya, Januar mengangkat kepalanya, menatap lekat punggung kecil pengasuhnya. Janu gak akan kemana-mana, Mia. Mia jangan khawatir. Janu bakalan nunggu Mia di sini, tutur Januar pelan. Dia kembali memainkan rubiknya, mengabaikan suara bising yang ada di sekitarnya. Januar menunggu Mia tanpa ingin beranjak dari tempatnya. Pengisi suara, Pimoy. Episode ke-13, Calon Istri. Selamat mendengarkan. Mia mengembangkan senyum saat menerima 2 cup besar es krim dari si penjual. Setelah membayar, Mia segera kembali ke tempat di mana anak asuhnya berada. Kedua mata Mia mengerjap, dahinya berkerut dalam saat melihat Januar tengah berbicara dengan seorang wanita. Lebih tepatnya wanita bergaun selutut itu yang terus saja berbicara, sementara Januar terlihat asik dengan rubik yang ada di tangannya. Mia mendekat pelan. Tidak, dia tidak langsung menghampiri keduanya. Mia memilih mendudukkan dirinya di salah satu kursi semen yang tidak jauh dari Januar. Mia menajamkan pendengarannya, berusaha menangkap pembicaraan keduanya. Anggap saja Mia tidak sopan karena sudah menguping, tapi masa bodoh. Mia hanya ingin memastikan kalau anak asuhnya baik-baik saja. Ayo kita pulang, ngapain sih kamu di sini? Cetus wanita itu. Mia mengernyit geli. Gadis itu memakan es krimnya dengan santai. Kedua telinganya berkedut pelan persis seperti telinga serigala. Pulang saja sendiri. Janu masih mau di sini. Janu nggak pernah ngajak April ke sini. Cueknya. Januar memutar membolak-balikan rubik di tangannya. Pria hampir berusia 25 tahun itu terlihat asik pada rubiknya dan mengabaikan wanita muda yang sudah menampilkan wajah masamnya. Januar, aku ini calon istri kamu ya. Tante Arista udah jauh April ngomong apa sih? Janu pusing tahu. Dari dulu April ngomong calon istri. Emangnya calon istri itu apa sih? Wanita bernama Aprilia itu membuka mulutnya lebar. Dia menggeram pelan. Aprilia baru menyadari kalau pria tampan yang ada di hadapannya ini berbeda dengan pria yang pernah menjalin hubungan dengannya. Kalau bukan karena pewaris Raja Jendra yang sah, sudi amat gue nerima perjodohan sialan ini. Mana sama cowok idiot lagi, mending sama Kelvin. Aprilia sebisa mungkin tidak mengumpati Januar secara langsung. Aprilia memalingkan wajahnya ke arah lain karena muak, tanpa menyadari kalau saat ini ada seseorang tengah mendekat padanya. Janu, Mia segera mendudukkan dirinya di sisi Januar, tanpa memperdulikan wanita modis yang tengah berdiri menjulang di hadapan anak asuhnya. Ini es krimnya? Mia memberikan 1 cup besar es krim rasa vanila, yang belum dia sentuh sama sekali pada Januar. Tapi siapa sangka saat pria muda itu meresponnya, Januar malah meraih cup es krim miliknya yang sudah Mia makan. Itu punya... Ucapan Mia menggantung saat melihat Januar melahap es krim miliknya menggunakan sendok bekasnya tadi. Mia, sambungnya. Mia menggigit bibirnya pelan. Kedua matanya menatap tidak percaya pada Januar. Apalagi saat pria itu menjilat es krim di sendok bekasnya. Mia menelan saliva susah payah. Gadis itu menahan napas sejenak. Mia sadar apa yang sedang terjadi saat ini. Secara tidak langsung dia dan Januar sudah... Kamu siapa? Kenapa kamu tiba-tiba datang terus ngasih es krim buat Januar? Janu bahkan makan es krim bekas. Berarti sendok itu juga bekas Kak Mia. Es krimnya enak, Janu suka. Janu mau yang ini aja. Yang itu buat Mia aja ya. Aprila semakin membuka mulutnya lebar. Kedua matanya melotot. Wanita itu menatap tidak percaya saat melihat kedekatan Januar dan gadis yang ada di hadapannya. Awas saja. Aku bakalan laporin ini sama Tante Rista. Pekiknya tertahan. Mia semakin meringis kala melihat wanita cantik itu pergi. Mia bahkan refleks menutup mulutnya saat melihat tubuh yang berbalut gaun mahal itu hampir tersungkur ke tanah karena tersandung batu kerikil. Tadi tuh siapa? Rasa penasaran Mia meronta. Gadis itu menatap Januar dalam, sembari melap es krim yang hampir meleleh. Cukup lama Januar diam. Sang tuan muda terlihat menikmati es krim stroberi milik pengasuhnya. Kata April, dia calon istri Janu, ujarnya tanpa beban. Gerakan tangan Mia terhenti. Sang pengasuh membisu, namun tangannya berusaha kembali bergerak untuk menyendok es krimnya. Emangnya calon istri itu apa, Mia? Sambungnya. Kini Januar mengalihkan pandangannya pada Mia. Kedua matanya menatap lekat pada sang pengasuh, berkedip pelan penuh pesona. Mia membisu, dia belum memiliki jawaban dari pertanyaan yang dilontarkan oleh Januar.
Gadis itu lebih memilih untuk melahap es krimnya dengan porsi lebih banyak. Mia, kenapa Mia diam? Rengeknya. Mia menjilat sisa es krim di sudut bibirnya. Sang gadis menghela napas pelan. Calon istri itu... orang yang bakalan nemenin Janu seumur hidup, ujar Mia ragu. Mia merengek sendiri saat melihat wajah bingung Januar. Mia sudah yakin kalau Januar tidak akan paham soal ini. Jiwa anak-anaknya tidak akan mengerti apa itu calon istri. Jadi percuma juga dia menjelaskannya. Mia mengulah kecil. Dia lebih memilih untuk kembali melahap es krimnya. Oh, jadi calon istri itu orang yang bakalan nemenin Janu terus, lirihnya. Januar bahkan mengangguk-anggukan kepalanya pelan. Berarti Mia juga calon istri Janu dong. Kan Mia yang bakalan nemenin Janu terus, iya kan? Mia semakin tersedak. Rasa dingin es krim yang dia makan terasa sampai telinga dan hidungnya. Ngomong apa sih dia ini? Cerita Mia. Episode ke-14. Artinya milikku. Selamat mendengarkan. Mia memijat kedua kaki dan pelipisnya. Seharian ini Mia merasa lelah jiwa dan raga setelah menyelesaikan pembahasan tentang calon istri dengan Januar. Kini Mia tengah berdamai dengan rasa lelahnya. Mia menyandarkan punggungnya di sisi tempat tidur Januar, memperhatikan Januar yang tengah bermain Rubik sembari berbaring di atas karpet bulu. Ingin rasanya Mia memejamkan kedua matanya sejenak, tapi rasanya tidak mungkin. Tanggung jawab yang ada di pundaknya membuat Mia harus kuat dan tidak boleh lengah. Mia yang tengah membuka kedua matanya lebar, menghalau rasa kantuk, perlahan menggulirkan kepalanya. Malas, lelah dan mengantuk, ketiganya tengah mendominasinya saat ini. Iya, sautnya sabar. Jujur kalau dibandingkan mengurus bayi, jadi pengasuh Januar berkali-kali lipat lebih melelahkan dan menegangkan. Mia tahu nggak? Enggak. Mia menyela cepat, membuat Januar berdecak pelan. Janu belum selesai ngomong, Mia jangan kayak gitu. Mia terkekeh mendengar protesan anak asuhnya. Bahkan rasa kantuk dan lelahnya seketika hilang saat melihat wajah masam Januar. Mia menggeser tubuhnya perlahan, mendekat pada Januar, menekuk kedua kakinya dan bertopang dagu. Oke, Mia nggak bakalan kayak gitu lagi. Janji? Januar mengulurkan kelingkingnya pada Mia. Janji, sambut sang gadis. Januar tersenyum tipis, pria itu kembali memainkan Rubiknya dengan lincah. Bahkan Mia melihatnya sampai merasa pusing, berkunang-kunang karena merasa pusing. Mia mengernyitkan dahi mendengar Januar memanggil namanya. Mia membuka mulutnya hendak menyaut, seketika urung kala mendengar Januar melanjutkan ucapannya. Dalam bahasa Latin artinya milikku. Tubuh Mia menegang. Kedua matanya berkedip lambat saat melihat Januar menoleh dan tersenyum tipis padanya. Tubuhnya membatu, wajahnya bersemu merah. Kenapa dirinya menjadi malu-malu seperti ini? Hanya karena Januar menggombalinya. Bahkan Mia yakin kalau Januar tidak tahu apa itu menggombal. Janu pernah belajar bahasa itu waktu sekolah di SLB. Tapi nggak lama, soalnya mama mindahin Janu buat sekolah di rumah. Kata mama kalau sekolahnya di rumah, nggak bakalan ada yang jahatin Janu. Janu berujar tanpa diminta. Sekilas Mia dapat merasakan kesedihan dari nada bicaranya. Mia yakin kalau sebenarnya Januar ingin sekali berinteraksi dengan orang lain yang menjadi teman sekolahnya dulu. Bukan hanya dengan dokter yang menangani pengobatan serta terapinya. Gimana kalau Janu belajarnya sama Mia aja? Usul yang bagus. Mia mengembangkan senyum. Dia berharap Januar setuju. Mungkin sang tuan muda ingin kembali merasakan masa-masa sekolahnya. Besok aja, Janu ngantuk. Mia usapin Janu ya, Mia jangan pergi. Gemamnya kecil. Bahkan Januar masih memainkan Rubiknya saat terpejam. Usapan yang dilakukan Mia di kepalanya membuat rasa kantuknya semakin menyerang. Januar terlalap dalam belayan sang pengasuh. Pelayan sayang penuh perhatian seorang pengasuh pada anak asuhnya. Bahkan, sepertinya Mia juga tertular oleh Januar. Kedua matanya kembali tidak dapat diajak kompromi. Mia sesekali terperanjat sendiri. Gadis itu menguap besar sebelum dirinya memutuskan untuk menelungkupkan wajahnya di tangannya yang bertumpu di lutut. Sedangkan satu tangannya lagi mengusap lembut kepala Januar. Perlahan kesadaran Mia menipis, sampai akhirnya Mia dikalahkan oleh rasa kantuknya sendiri. Gadis itu terpejam, posisi tubuhnya yang hanya membungkuk, membuat Almia akan merasakan sakit di area punggung hingga pinggangnya. Sang pengasuh ikut terlelap saat anak yang diasuhnya tertidur.
Keduanya bahkan tidak terlihat seperti pengasuh dan bayinya, tapi terlihat seperti teman dekat. Mia perlahan menjadi teman keluh kesah Januar, dan begitu pun sebaliknya. Hermawan 17, pengisi suara Pimoy, episode ke-15. Mau Mia, selamat mendengarkan. Mia menggosok kedua matanya pelan, kakinya melangkah perlahan meninggalkan kamar Januar. Hampir 2 jam lamanya dia tertidur. Parahnya lagi Mia tidur bersama Januar di karpet yang sama. Bahkan saat Mia bangun tadi, Januar sudah berada di depan wajahnya. Akibatnya sekarang, Mia merasakan kepalanya sedikit berdenyut karena terkejut. Waktu sudah menunjukkan pukul 17:35 sore. Saatnya Mia menyiapkan makan malam untuk Januar. Big baby-nya masih terlelap, membuat Mia leluasa meninggalkannya sendirian di kamar. Rasa kantuk masih menyerang, Mia menguap lebar. Telapak tangannya refleks menutup mulutnya sendiri. Kedua mata Mia dipaksa agar terbuka, menatap sekeliling yang terasa sepi untuknya. Orang-orang pada kemana? Sepi banget sih. Nyonya Eyang juga nggak ada di rumah, pada kemana sih? Mia terus saja menggerutu pelan. Gadis berkemeja babu tua itu segera bergegas menuju dapur. Dia mengabaikan kesunyian, dan tatapan sepasang mata yang terlihat begitu penasaran akan kehadirannya. Siapa tuh cewek? Pembantu baru? Atau pengasuh si anak kesayangan mama? Orang itu mendekat, mengintai Mia saat ini tengah sibuk membuka lemari es. Ternyata para pelayan tengah sibuk di dapur dan halaman belakang. Mereka sepertinya tengah membuat sebuah tenda cukup besar di halaman belakang. Apa mungkin di rumah ini akan ada acara? Tapi kenapa harus di halaman belakang? Bukannya rumah ini sangat besar dan luas? Apa pestanya bertemakan outdoor? Mia saat ini tengah menghadap langsung ke halaman belakang, sembari mencuci beberapa sayur. Terlihat begitu sangat penasaran. Siapa kamu? Kenapa ada di dapur? Kamu mau apa? Teflon yang Mia pegang jatuh terhempas ke lantai. Untung saja Mia belum memanaskannya, jadi tidak ada sesuatu yang membahayakan menimpa kedua kakinya. Aku pengasuh Tuan Januar. Mia meringis pelan melihat tatapan menyelidik pira-beralis tebal yang ada di depannya. Tapi tidak lama Mia menampilkan wajah heran saat melihat pria itu melenggang pergi begitu saja. Dia kenapa? Kayaknya aku pernah lihat. Bukannya dia yang ikut sarapan sama Janu kemarin. Mia kembali melanjutkan kegiatannya sembari menggerutu. Kedua tangannya sibuk membuat makan malam untuk anak asuhnya. Sementara dalam kamar sana Januar mulai membuka kedua matanya. Mengerja pelan, mengernyit. Terlihat satu tangannya meraba area yang dia tiduri saat ini. Mia, panggilnya dengan suara serak. Januar bangkit, pria itu mengucek kedua matanya. Pandangannya menelisik ke setiap penjuru kamar. Tidak merasakan kehadiran pengasuhnya, Januar memilih bangkit. Dia berjalan menuju tempat tidur. Mia di mana? Kenapa Januar ditinggalin? Kemoman Januar kembali terdengar. Namun saat ini kedatangannya sibuk mengeluarkan sesuatu dari dalam laci nakas. Sebuah laptop. Jangan lupa rubik kesayangannya Januar selalu bawa kemanapun. Januar membuka benda itu, tatapannya telah serius. Sesekali dia memutar rubiknya berulang dan terus berulang. Tulisan rumit yang ada di layar laptop membuat Januar kembali memfokuskan tatapannya. Namun gerakan tangannya di rubik tidak berhenti. Januar hanya menatap dan memperhatikan tulisan yang mulai keluar di layar laptopnya. Kedua sudut bibirnya terangkat, bahkan Januar tersenyum lebar saat melihat sesuatu yang sangat memuaskan matanya. Kak Julian harus lebih pintar lagi nyari karyawan. Kalau kayak gini terus, perusahaan papa bisa kolaps. Gumamnya pelan. Januar merebahkan dirinya di atas tempat tidur. Dia membiarkan layar laptopnya terbuka. Januar memejamkan kedua mata. Kedua tangannya terus saja sibuk memutar balikan rubik berwarna gold tanpa jeda. Janu mau ketemu sama Mia. Mia di mana? Janu mau sama Mia.